Uhayyukum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Kemudian salawat beserta salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan adanya ceramah yang saya bawakan senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari tidak bergunanya harta, pangkat, anak, dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Malam Lailatul Qadar. Teman-temanku yang sangat saya sayangi, Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan telah benar-benar akan datang. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka inilah momentum yang tepat bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Sungguh, kita semua bergembira sepenuh hati dengan datangnya Ramadan yang penuh berkah. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan agungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya timbul dari ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Karena sungguh mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya Ramadan, merasa bahwa Ramadan mengekang segala kebebasan dan kemerdekaannya. Atau ada pula yang merasa biasa-biasa saja, merasa bahwa Ramadan hanyalah rutinitas belaka yang datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan lainnya. Sikap seperti ini tentu saja bukan cerminan ketakwaan yang ada dalam hati. Teman-temanku yang berbahagia, hadirnya Ramadan sungguh menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari segala noda dosa dan kemaksiatan yang tidak kita sadari. Ibaratnya pakaian yang sehari-hari kita pakai, meskipun tidak terkena lumpur atau kotoran yang jelas, tetap saja kita harus mencucinya karena ada debu yang melekat erat. Begitupun diri kita. Sekalipun kita tidak menjalani dosa besar, namun tentu saja tanpa kita sadari, terkadang ada hal yang kita lakukan menyebabkan noda kecil dalam hati kita. Bisa jadi melalui lisan, pandangan, atau bahkan anggota badan kita. Astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tahukah kalian mengenai bagaimanakah rasanya kita berpuasa selama ini? Bagaimanakah rasanya menahan diri dari lapar, haus, dan menahan nafsu di bulan ini? Semua
merupakan sebuah proses untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mampu melaluinya, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di bulan suci ini banyak terdapat rahasia-rahasia Allah dan banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan karena hanya di bulan ini kita bisa menjadi hamba yang benar-benar melalui proses yang sangat berat. Maka itu kita perlu menjalankannya dengan penuh kesabaran serta keimanan. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala di bulan ini adalah malam Lailatul Qadar. Apa yang dinamakan Lailatul Qadar? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidnih min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Teman-temanku, sudah jelas dalam surah Al-Qadar di atas bahwasanya malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah, untuk itu, bagaimanakah agar kita mendapatkan malam 1000 bulan tersebut? Menurut para ulama, datangnya Lailatul Qadar adalah pada hari ganjil, pada bulan Ramadan. Untuk mendapatkan kemuliaan pada malam tersebut, hendaknya kita beraqarub ilahi dengan berzikir, sholat sunnah, dan sebagainya. Marilah malam Lailatul Qadar ini kita cari dan dijadikan sebuah perlombaan untuk mendapatkan malam tersebut, yaitu fastabiqul khairat, dengan melakukan ibadah, sholat taubat, berzikir, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wahyasaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda ketika malam Lailatul Qadar mengencangkan tali. Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar mengencangkan tali sarungnya, melakukan ibadah dan membangunkan istri-istrinya karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia sampai pada terbit fajar. Teman-temanku yang sangat saya cintai, hanya saja yang menjadi masalah, nampaknya ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi sekali dan sudah tidak akan ada lagi malam Lailatul Qadar selanjutnya. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Ad-Duhan ayat 2-3. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini masih akan dapat terjadi hingga dunia ini kiamat. Pendapat ini sendiri didasarkan pada Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Namun yang pasti, terlepas dari kedua pendapat tersebut, yang pasti kapan datangnya malam Lailatul Qadar ini memang tak bisa diketahui secara pasti. Bahkan tanda-tanda kemunculan malam Lailatul Qadar ini sendiri juga tak bisa
visualisasikan secara jelas. Adapun tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pada saat terjadinya Lailatul Qadar, malam terasa jernih, terang benderang, tenang, cuaca sejuk, tidak terasa panas dan tidak juga terasa dingin. Dan pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih, terang benderang tanpa tertutup sesuatu awan. Yang pasti, malam Lailatul Qadar ini tak ubahnya seperti ibarat tamu yang diundang, di mana ia hanya akan datang pada orang-orang yang mengundangnya dan mempersiapkan kedatangannya dengan sungguh-sungguh, sehingga marilah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengharapkan kedatangannya dan tentu saja terus berusaha mempersiapkan kedatangannya dengan cara menjadi muslim yang kafah. Baik, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi, undur maqala wala taundur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.